Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Emil dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai menelaah struktur teks deskripsi. Kali ini kita akan belajar mengenai kebahasaan dari teks deskripsi. Setelah itu juga kita akan belajar menyajikan data, gagasan kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang suatu objek, baik secara tertulis ataupun lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Langsung saja kita mulai belajar mengenai kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kalimat perincian untuk mengonkretkan. Di sini ada contoh, ibuku orang yang sangat baik. Hal tersebut bisa kita rinci dengan memperjelas kata baik yang ada di kalimat tersebut. Misalnya, ibunya baik dalam menolong semua orang, kemudian selain itu ibunya ramah dan memiliki tutur kata yang lembut. Itulah deskripsi dari kata baik yang ada di kalimat tersebut. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan cerapan panca indera. Maksudnya, di dalam kalimat tersebut berisi kalimat yang seolah-olah kita dapat melihat, mendengar, dan merasakan. Meskipun kita tidak bisa merasakan secara langsung, namun kita bisa membayangkan hal tersebut. Berikut contoh seolah-olah kita melihat. Di sini ada kalimat pantai pancang dengan pasir putih. Kita dapat menyimpulkan pantai itu panjang dan memiliki pasir yang putih karena kita melihat. Jadi seolah-olah kita melihat secara langsung. Kemudian seolah-olah mendengar. Contohnya adalah debur ombak pantai terdengar berirama. Kita bisa tahu ombak itu berdebur karena kita bisa mendengar. Kemudian contoh yang ketiga yaitu seolah-olah kita merasakan. Di sini ada contoh udara sangat terasa segar. Kita tahu udara tersebut segar karena kita juga sebelumnya mungkin sudah pernah merasakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu menggunakan kata dasar KPTS. Di sini ada kalimat Ugi Astrono memprakarsai cinta Indonesia dengan cara menuliskan keindahannya. Kemudian di sini dijelaskan bahwa kata men dan prakarsai itu fonem P tidak luluh karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan PR yang merupakan klus. Selanjutnya ada kalimat Pantai Karimun Jawa sungguh memesona. Di sini menjadi memesona karena awalan men ditambah kata dasar pesona, huruf P akan luluh menjadi M karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf P, kecuali yang kata dasarnya diawali dengan kata PR tadi, maka tidak akan luluh. Selanjutnya kaidah kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan sinonim. Di sini artinya sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk berbeda namun memiliki arti yang sama. Contoh, kata indah memiliki sinonim elok, permai, molek. Kemudian kata mengherankan mempunyai sinonim mengagumkan, memukau, dan fantastis. Kemudian kaidah kebahasaan yang kelima yaitu kata depan. Kata depan yang biasa dipergunakan adalah kata di, dari, dan ke. Contoh kalimat ada di sini. Contoh kalimat menggunakan kata depan di. Drama sudah mulai dipentaskan. Kemudian contoh kalimat menggunakan kata dari. Kakak sudah datang dari Bandung. Selanjutnya contoh kalimat menggunakan kata ke. Kami berkunjung ke rumah Doni. Itulah contoh kalimat menggunakan kata depan di, ke, dan dari. Selanjutnya kaidah kebahasaan yang keenam yaitu menggunakan kalimat permajas. Majas yang biasa dipergunakan dalam teks deskripsi ini ada dua yaitu majas asosiasi dan majas personifikasi. Majas asosiasi adalah majas yang membandingkan, biasanya menggunakan kata bagaikan, bagai, seperti, dan lain sebagainya. Contoh kalimat senyumnya bagaikan bulan sabit. Sedangkan majas personifikasi adalah majas yang menyatakan benda mati seolah-olah hidup layaknya manusia. Contoh angin laut mengelus wajah. Baiklah anak-anak, setelah ini kita akan belajar mengenai menyusun teks deskripsi. Apa saja yang langkah-langkah yang harus kita lakukan? Yang pertama menentukan tema, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga mencari data, kemudian yang keempat membuat kerangka karangan, dan yang kelima mengembangkan kerangka menjadi teks. Dalam menentukan tema, kita harus tahu terlebih dahulu tema apa yang akan kita buat dalam teks deskripsi tersebut.
menentukan tema ini sangat penting karena untuk mempermudah kita dalam hal penyusunan teks deskripsi. Setelah itu yang kedua, barulah kita menentukan tujuan. Apa tujuan kita membuat teks deskripsi tersebut? Tentunya kita memberikan gambaran kepada orang lain atau pembaca. Setelah itu yang ketiga, barulah kita mencari data yang berkaitan dengan tema yang sudah kita buat tersebut. Setelah itu yang keempat, kita buat kerangka karangan untuk mempermudah kita dalam mengembangkan teks deskripsi. Setelah kita membuat kerangka, barulah yang terakhir kita mengembangkan teks tersebut menjadi suatu teks deskripsi dengan memperhatikan struktur yang ada pada teks deskripsi itu sendiri. Baiklah anak-anak, setelah ini kalian akan saya berikan penugasan, yaitu saya minta kalian untuk menuliskan sebuah teks deskripsi dengan tema pariwisata yang pernah kamu kunjungi. Kemudian tulislah dengan memperhatikan struktur teks deskripsi dan kaidah kebahasaannya. Kemudian tugas dikerjakan di buku latihan, lalu difoto dan dikirimkan pada Google Classroom. Jangan lupa tulisan yang rapi. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Saya ingatkan kembali bahwa apa yang sudah saya jelaskan silakan kamu catat pada buku catatan kalian masing-masing. Kemudian untuk tugas jangan lupa kalian kerjakan. Untuk tugas dikumpulkan pada Google Classroom, namun untuk catatan silakan kamu catat pada buku catatan kalian masing-masing. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat siang dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.